serba-serbi obrolan FISIP. Oke, sesuai janji kita kemarin nih Sobat FISIP di episode 1, bahwa di episode 2 ini kita bakalan mengajak selangkah lebih dekat Sobat FISIP untuk lebih mengenal FISIP ya Kak Fadlan. Oke, kali ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu Ibu Dekan kita, Ibu Misbah Zulfah Elizabeth. Bu, boleh perkenalan dengan teman-teman FISIP, Bu? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat FISIP. Ketemu lagi dengan serba-serbi obrolan FISIP. Ya, selamat menikmati. Oke, jadi kita hari ini bakalan bincang-bincang tentang FISIP dengan tema atau judul kita adalah 8 tahun FISIP ya Bu. Karena kemarin juga FISIP baru saja berulang tahun yang ke-8 di tanggal 9 September nih. Mungkin Ibu kan banyak nih teman-teman kita yang belum tahu apa itu FISIP UIN Wali Songo. Mungkin Ibu bisa menjelaskan secara dasarnya saja. Ya, jadi teman-teman FISIP Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Wali Songo itu merupakan salah satu fakultas yang lahir sebagai konsekuensi dari transformasi IAIN Wali Songo menjadi Universitas Islam Negeri Wali Songo. Karena dalam persyaratan regulasi keuniversitasan bahwa sebuah universitas harus mengajarkan berbagai disiplin, bukan hanya Islamic Studies tapi juga non-Islamic Studies. Maka IAIN Wali Songo kemudian melahirkan beberapa fakultas yang non-Islamic Studies. Salah satunya adalah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Kalau ngomongin keunggulan dari FISIP itu sendiri, kemarin perpustakaan baru dipindah ruangannya ke ruangan yang lebih besar dan adanya prasarana dan sarana itu lebih menunjang anak-anak FISIP ya. Kemudian ada juga Cipolsis ya Bu, di mana isinya seperti survei, pelatihan, discussion, penelitian dan lain sebagainya. Nah itu untuk Cipolsis sendiri tuh program terakhir kali itu udah program apa sih Bu? Ya, jadi Cipolsis itu Center for Political and Social Studies ya. Jadi kita orientasikan di situ merupakan community para dosen dan juga mahasiswa bisa masuk di dalamnya untuk melakukan berbagai program dari pelatihan dan juga diskusi. Luasannya tentu saja seminar dan juga kerjasama dengan pihak lain. Nah, yang terakhir ini dalam rangka event 5 tahunan Indonesia, Cipolsis dilekatkan oleh fakultas dengan beberapa lembaga terkait dengan pemilu seperti KPU dan Bawaslu. Oleh karena itu, nantinya bekerja sama dengan podcast di lab ini untuk mendiseminasikan edukasi tentang pemilu yang lebih demokratis, yang lebih baik begitu. Dan di FISIP itu sendiri ada kelas internasional ya. Dan menurut saya itu salah satu keunggulan yang luar biasa karena nggak semua fakultas yang ada di FISIP itu ada kelas internasional. Iya betul, memang itu gagasan kita dalam kerangka untuk internasionalisasi FISIP. Dan internasionalisasi itu tidak hanya di ranah akademik dan education seperti di kelas internasional, juga ada KKL internasional, kemudian kolaboratif research ya, international collaborative research, international collaborative conference, itu beberapa yang mungkin bisa disebut. Dan untuk kelas internasional ini memang hanya satu di UIN ini, the only one is in FISIP ya. Jadi dan kita tidak bisa mengupayakan jadi langsung begitu ya. Yang kami upayakan sekarang untuk semester Gesal untuk sosiologi, untuk subjek social movement, dan untuk ilmu politik di semester genap dengan subjek multiculturalism and identity politics. Iya itu. Mungkin Bu, ngomong-ngomong soal FISIP juga ya, pasti kan setiap fakultas juga memiliki penerbitnya sendiri. Nah, kemarin kalau nggak salah FISIP sendiri yang bagian sos sudah Sinta 2 ya Bu, dan Pol juga sudah Sinta 5. Mungkin bisa dijelaskan itu apa itu perbedaannya dari Sinta 2 sama Sinta 5? Jadi dalam sistem akreditasi jurnal Indonesia itu ada dari Sinta 1 yang tertinggi, Sinta 2 sampai Sinta 6.
Nah, kebetulan yang Jurnal Sosiologi Wali Songo sejak lahirnya tahun 2017, kemudian prasyarat 2 tahun terbit, kami akreditasi mendapatkan Sinta 3, kemudian 1 tahun berikutnya kita mendapatkan Sinta 2. Nah, Sinta 2 untuk JSW ini Sinta 2 dengan jurnal berbahasa Inggris. Iya, jadi nilainya tinggi ya. Dan kami sudah mencoba untuk terakreditasi terindeks di Scopus, tapi kemarin masih belum berhasil sehingga kita tetap mengupayakan untuk itu. Dan kami punya juga JPW, Jurnal Politik Wali Songo, yang meskipun bareng-bareng lahirnya, yang JPW baru saja terakreditasi dan mendapatkan Sinta 5. Ini oleh karena itu ini merupakan kebanggaan bagi FISIP mempunyai 2 jurnal yang telah terakreditasi, dan kita harapkan kedepannya akan semakin qualified gitu jurnal-jurnal itu. Dan juga mahasiswa, jurnalnya mahasiswa juga ini mengikuti. Ada anaknya JSW itu Jurnal Mahasiswa Sosiologi Wali Songo, alhamdulillah sudah terbit online ya. Dan kemudian Jurnal Mahasiswa Politik Wali Songo. Ya, ini tentu saja harus menjadi core program kita supaya menguatkan publikasi ilmiah di fakultas kita. Ya. Oke. Tapi kalau menurut Ibu itu progresnya gimana Bu untuk akreditasi yang jurnal Sinta 5 itu? Apakah semakin mudah atau gimana Bu? Atau ada beberapa yang perlu dikoreksi? Ya, tentu karena akreditasi tentu ada parameternya, dari kualitas badgingnya, kemudian manajemennya, dan juga substansinya. Artikel yang sudah berbobot ilmiah atau belum, itu merupakan salah 3 dari sekian banyak parameter akreditasi. Dan kalau kita mendapatkan nilai berapa, itu akreditasinya apa, itu sudah ada koridornya, dan kita bisa mengorientasi ke sana. Jadi seperti catatan asesor, kurang dalam bidang keteraturan redaksionalnya, nah itu harus dituruti. Atau manajemennya kan online jurnal system. Nah, kalau yang mahasiswa belum, yang jurnal JSW dan JPW sudah online jurnal system, itu terpantau begitu, sehingga kita tidak bisa menyembunyikan apa yang ada di dapur kita gitu. Jadi transparansinya begitu. Iya, betul, iya. Iya, masa Sinta 2 seperti itu gitu. Ya, untuk lab sendiri ya Bu, di sosiologi dan juga di politik kan ada lab indoor dan outdoor. Mungkin bisa dijelaskan sedikit kepada sahabat FISIP. Oh iya, jadi sahabat FISIP, jadi dalam rangka untuk pengembangan pendidikan di FISIP, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik juga menyediakan laboratorium. Nah, laboratorium itu kita pilah menjadi indoor laboratory dan outdoor laboratory. Indoor laboratory itu meliputi banyak kegiatan di sini, jadi penerbitan ada di sini, international desk ada di sini, kemudian media, podcast, kemudian website, ya, dan juga media sosial itu diolah di laboratorium. Dan selain itu laboratorium juga mempunyai pekerjaan core-nya, yaitu bekerja sama dengan jurusan untuk melaksanakan program-program kurikuler seperti PPL, KKL, itu meskipun itu core-nya ada di jurusan, tapi laboratorium ikut membantu dalam pelaksanaannya. Gitu. Nah, jadi perlu sahabat-sahabat FISIP ketahui, untuk yang podcast, media, website, ini semuanya digerakkan oleh mahasiswa. Nah, kalian kalau tertarik untuk involve dan aktif di laboratorium dalam bidang-bidang itu, bisa tuh untuk mendaftarkan dan kemudian magang di sini. Dan itu bisa diekuivalenkan dengan PPL-nya. Nah, ini sangat menarik. Jadi kita berupaya untuk mengembangkan bersama SDM pada level mahasiswa, kemudian prasarana yang ada di FISIP, dan juga relasi dengan dosen-dosennya, begitu maksudnya. Iya. Banyak untungnya Bu Iya, kalau betul. Iya.
Ini bahkan kita kan tadi kan membahas tentang 8 tahun fisik. Menurut Ibu itu selama 8 tahun yang sudah berjalan ini, apakah sudah memenuhi visi misi fisik itu sendiri? Oke, iya. Tadi yang laboratorium kelupaan, yang outdoor. Iya. Jadi selain di indoor ada indoor laboratory, kita punya outdoor laboratory itu ada di Tambak Loro, pantai ya. Kemudian di Gambilangu itu representasi kota, dan juga di Al Islah. Dan satunya lagi di Boja itu desa wisata. Inilah orientasi pengembangan kita. Jadi FISIP ini mempunyai sosiologinya, mempunyai orientasi ke pengembangan kota pantai gitu. Tapi karena kita UIN jadi ada Islamnya, makanya Al Islah itulah representasinya. Tambak Loro sebagai representasi pantai, kemudian Gambilangu representasi kota. Jadi ada epistemologinya. Nah, oleh karena itu di laboratorium outdoor mudah-mudahan sahabat FISIP di penelitian mata kuliah sudah kenal itu Tambak Loro ya. Nah, itu diorientasikan ke sana. Nah, bagaimana output dari mahasiswa yang sudah penelitian di sana? Nah, diharapkan nanti laboratorium akan mengelola data yang sudah dikumpulkan, kemudian akan dibuat policy note, catatan kebijakan yang bisa kita hantarkan ke kota misalnya sebagai masukan. Ini loh Pak Bu Wali, masukan dari mahasiswa saya, datanya seperti ini. Oleh karena itu kami mengajukan kebijakan untuk Tambak Loro seperti ini. Nah, itu mempunyai arti penting yang luar biasa bagi institusi, karena kita memberikan input kepada pemerintah tentang arti penting pengembangan dengan perspektif kita. Nah, ini jadi ada 4 lokasi ini sudah amat sangat kaya menurut Ibu. Nah, jadi ini juga tahapan yang sudah kita lewati. Nah, berkait dengan apakah 8 tahun kita sudah mencapai. Jadi sebuah institusi itu pasti ada rencana strategisnya yang setiap tahapan akan dievaluasi. Jadi kita dimulai dari tahun 2014 sampai 2038. Ketika kita asumsikan kita sudah mencapai world class university itu. Nah, itu bertahap. Nah, sampai tahap ini sampai 2023 tahapan Renstra itu adalah konsolidasi dalam rangka mencapai research university. Nah, itu kemudian kita elaborasi dalam kurikulum, dalam penelitian, dalam pengabdian masyarakat, termasuk di dalamnya dalam pengembangan aktivitas kemahasiswaan, ya, dan juga kerjasama dengan pihak luar, serta bagaimana kita mengakselerasi serapan kita tentang nilai-nilai lokal, karena sebagai Unity of Science itu salah satunya itu. Nah, sampai level ini kita terpantau, tidak bisa keluar dari itu. Nah, yang kita upayakan antara lain internasionalisasi dengan mengajak mahasiswa untuk berkolaborasi penelitian ke luar negeri misalnya, mahasiswa ditampilkan dalam conference, mahasiswa ditampilkan dalam berbagai event-event internasional. Itu merupakan upaya kita dalam rangka untuk mencapai konsolidasi dalam rangka research university itu, yang salah satu unsurnya adalah internasionalisasi. Nah, kalau misalnya ngomongin soal ciri khas dari FISIP sendiri, selain di bidang memang keagamaannya yang mirip ini, itu kira-kira ciri khas yang memang ada di FISIP banget itu apa sih? Iya, jadi semua jurusan sudah menetapkan core-nya. Jadi seperti sosiologi kan pada sosiologi perkotaan pantai. Iya, tapi Islamnya tidak bisa dong kita lepas. Makanya ada ciri Al-Islah itu sebagai representasi Islam. Nah, kemudian untuk yang ilmu politik ada global politik, ya, kemudian ada apalagi itu Ibu lupa, ya, itu ada politik Islam, politik Indonesia, itu yang menjadi core. Jadi itulah cirinya. Jadi kita harapkan dengan ciri itu ketika orang membutuhkan data tentang sosiologi perkotaan pantai, larinya ke laboratorium FISIP karena data-datanya ada di sini. Nah, ini akan menjadi juga ciri kita.
Dan sosiologi fisip UIN Wali Songo juga spesifik, karena kalau membaca epistemologi, sosiologi itu relatif lebih kuantitatif, lebih positivistik. Tapi kita tidak berorientasi ke situ. Itulah ciri fisip UIN Wali Songo. Jadi relatif lebih kualitatif. Iya, begitu. Berarti kan itu ciri-cirinya cuma ada yang fisik doang ya Bu. Mungkin kalau untuk rencananya sendiri biar ciri-ciri itu tidak hilang begitu saja, gimana ya? Ya, tentu saja kita akan menguatkan orientasi akademik sebagai core-nya ya. Nah, untuk itu penguatan dari konten dan quality akademik itu terus-menerus kita kuatkan. Sebagai contoh, penelitian sangat kuat di FISIP ini karena kita memberikan dari mata kuliah metode penelitian kualitatif yang IPOL, YOPOL, yang SOS, kemudian ada statistik, ada PAR, ya, kemudian satunya apa ya? Jadi ada 5 mata kuliah penelitian, diharapkan ini menguatkan. Dan kemudian tidak hanya di pengajaran, reportnya juga kita tata. Jadi kita berorientasi mahasiswa itu harus mampu menggali data dan juga melahirkan data-data yang sudah diambil. Oleh karena itu report mahasiswa itu sudah bagus ya. Jadi sekarang laporan penelitian dalam bentuk skripsi untuk mahasiswa FISIP itu sudah ibu nilai bagus. Iya, karena mereka mengelaborasi betul pertanyaan penelitiannya dalam bentuk bab-bab yang terinci. Sehingga tidak ada di FISIP skripsi 5 bab, tidak ada. Jadi semuanya sudah terelaborasi. Boleh 6, boleh 7. Yang pertama blueprintnya, pendahuluan, kemudian 2 tentang kerangka konsep dan teorinya, ketiga lokus dan fokus, kemudian pertanyaan pertama dielaborasi di bab 4, bab 5 atau 4, 5, 6. Sehingga mahasiswa kemudian terstimulir untuk mengeluarkan data yang diperoleh di lapangan. Dan ini proses belajar yang amat sangat bagus. Ya, sehingga nanti mereka tidak akan asing lagi dengan tradisi penelitian yang berlaku di berbagai universitas dunia. Begitu. Baik Ibu, dari adanya podcast hari ini, aku merasa jadi selangkah lebih dekat nih Bu dengan FISIP, dan aku yakin nih sobat FISIP yang di rumah juga selangkah lebih mengenal FISIP ya Kak Fadlan. Meskipun FISIP ini masih banyak PR yang memang harus selalu diperbaiki ya untuk ke arah yang lebih maju. Tapi untuk program dan keunggulannya sendiri itu sangat luar biasa ya. Sangat luar biasa. Iya, jadi sebagai sebuah institusi yang baru, alhamdulillah kita sudah mencoba untuk melakukan big leap lah, lompatan besar gitu ya. Dan para sahabat FISIP ini silakan memompa dan menata aktivisme kemahasiswaan kalian dan memanfaatkan fasilitas yang ada di fakultas. Hutan itu untuk kalian silahkan dimanfaatkan untuk lokasi diskusi begitu. Juga mungkin kalau kuliahnya ada yang harus tertunda, menggantinya di forest, ya, outer class lecture kan menarik. Nanti bisa dibawa screen di sana, LCD, karena listriknya juga ada. Tersedia semua. Iya, ada wifi juga ya Bu ya. Iya, betul. Nah, untuk menutup episode hari ini Bu, mungkin ada pesan-pesan Bu khususnya buat maba-maba FISIP yang baru-baru nyampe di sini. Iya. Baik, sahabat FISIP. Jadi untuk keunggulan fakultas kita bukan hanya upaya dari dosen atau teknik, tapi juga dari mahasiswa. Dan jadi dari kolaborasi dosen teknik mahasiswa ini akan memunculkan fakultas yang kuat. Untuk itu silahkan kalian berprestasi, silahkan kalian kembangkan aktivismenya untuk mensupport kemajuan FISIP. Manfaatkan sebaik-baiknya fasilitas yang sudah ada untuk kemajuan kalian dan juga untuk kemajuan fakultas. Mungkin itu ya Mas ya, Mbak Lisa. Luar biasa sekali Bu pesan-pesannya. Terima kasih kepada Ibu Dekan yang telah mengenalkan FISIP pada kita untuk hari ini. Mungkin cukup sekian saja ya Bu untuk episode hari ini. Terima kasih sekali.
Sama-sama. Oke, jangan lupa nih sobat Visip yang di rumah buat like, comment, share, and subscribe YouTube Visip Wali Songo Semarang ya kak. Dan mungkin sampai di sini aja. So see you guys.